رمضان يا فيك الضياء رمضان يا Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman yang berbahagia, para pemirsa Umfa Channel, alhamdulillah kita masuk pada episode yang ke-10 pada program Sehat Umfa, secercah nasihat singkat Ustadz Muhammad Farrazi Ansar di Ramadan series yang menjadi episode khusus spesial untuk teman-teman selama bulan suci Ramadan menjelang buka puasa. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, pada tema kali ini kita akan membahas satu hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala juga mencintai hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan untuk hambanya, salah satunya juga dengan amalan ini. Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai amalan ini, sampai ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan ini, Allah jadikan dia salah satu hal yang membuat Allah berbahagia ketika beramal dengan amalan ini, ketika hambanya beramal dengan amalan ini. Apa itu, saudara sekalian? Amalan itu adalah memberi makanan dan memberi minuman kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang subhanallah membutuhkan kepada makanan dan membutuhkan kepada minuman. Allah mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kata Allah, innama nut'imukum liwajhillah. Orang-orang yang saleh itu mengatakan, nut'imukum liwajhillah, kami memberikan kamu makanan hanya mengharapkan ridha Allah. La nuridu minkum, kami tidak menginginkan bagi kalian jazaa'an wala syukura, tidak perlu balasan dan tidak perlu rasa terima kasih dari kalian. Ini fadilah memberi makanan, tapi yang lebih dahsyat dari itu, memberi makan orang yang sedang berpuasa, kata Rasulullah SAW. Dan ini menjadi tema kita hari ini, keutamaan memberi makan orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Apalagi kalau puasa itu adalah puasa Ramadan, saudara sekalian. Kata Rasulullah SAW, man fattara sa'iman, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tidak akan berkurang pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Allahu Akbar. Kalau memberi makan di jalan Allah saja kepada orang yang tidak sedang berpuasa, itu merupakan pahala yang begitu dahsyat, saudara sekalian. Bagaimana memberi makan orang yang sedang berpuasa, yang subhanallah pahala puasa itu, saudara sekalian, ibadah yang kemudian kata Allah lewat lisan Rasulullah, fahadha li wa ana ajzi bihi. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, puasa ini untukku dan hanya aku yang mampu membalasnya. Bagaimana kalau kemudian Anda menjadi orang yang menjadi fasilitator agar orang lain berbuka puasa lewat rezeki Anda, lewat diri Anda, subhanallah. Lalu kemudian orang tersebut makan dan minum lewat apa yang kemudian Allah rezekikan kepada Anda. Allahu Akbar, tabarakallah. Nah, teman-teman yang berbahagia, saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita tentu sangat sadar betul, kita tentu sangat mengetahui betul bahwa memberi makanan orang yang berpuasa adalah pahala yang besar di sisi Allah. Tetapi kenapa masih banyak sekali di antara kita yang begitu berat ketika ingin memberi makan kepada orang yang berpuasa atau memberi minum kepada orang yang berpuasa? Ya. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Wasaqahum rabbuhum, dan Allah memberikan kepada mereka minuman. Jadi Allah mencintai orang yang memberi minuman. Bahkan subhanallah, saking cintanya Allah, ada kisah yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang wanita penzina yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya karena memberi minum seekor anjing. Bayangkan, saudara sekalian, anjing yang diberi minum, Allah ampuni dosa-dosanya semuanya. Hadisnya riwayat Muslim, kanat imra'atan baghiyah, dahulu ada wanita penzina, kata Rasulullah. Lalu kemudian dia mendekati danau, lalu kemudian melihat datang seekor anjing menjulurkan lidahnya, lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwa wanita itu kasihan dengan anjing tersebut. Dia lepaskan sepatunya, dia ambil airnya, lalu kemudian diminumkan kepada anjing tersebut. Allahu Akbar, sampai kenyang. Lalu kata Rasulullah di ujung hadisnya, dengan itu Allah ampuni dosa-dosanya.
Dahsyat. Nah, sekarang memberi makan luar biasa, memberi minum luar biasa. Bagaimana kalau kita gabungkan makan dan minum, dan spesialnya di bulan Ramadan Anda bisa lakukan untuk makan dan minum ini kepada orang yang sedang berpuasa. Anda boleh pilih mau sahurnya untuk dia pakai sebagai tenaga dalam kesehariannya, atau mau berbuka puasanya untuk mereka pakai juga dalam kesehariannya. Subhanallah. Dahsyat kan? Tapi mengapa banyak sekali antara kita yang begitu berat untuk kemudian memberikan makan orang yang berpuasa? Salah satu alasannya karena kita belum mengetahui keutamaannya. Atau yang lain, karena mungkin kita masih terkekang, masih terlalu cinta dengan dunia kita, harta-harta kita, yang padahal ini hanyalah sebenarnya fitnah-fitnah dunia. Kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta-harta kalian, wa auladukum, dan diri-diri kalian, fitnah, adalah ujian dari Allah. Semuanya hanyalah ujian dari Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh semua yang kalian miliki ini hanyalah ujian dari Allah, saudara sekalian. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan jangan sampai anak-anak kalian, keturunan kalian, ya, melalaikan kalian an dzikrillah, dari beribadah kepada Allah, dari berzikir pada Allah. Kenapa saudara sekalian? Karena kita terlalu kadang-kadang ingin menahan-nahan harta kita. Apalagi subhanallah, ini sudah bulan puasa, bulan kebaikan, di mana Rasulullah SAW adalah sebaik-baik manusia, dan lebih baiknya lagi ketika beliau berada pada bulan puasanya. Allahu Akbar. Nah, maka hal pertama yang menjadi penghalang seseorang dari banyak berinfak, banyak bersedekah, memberikan makanan orang yang berpuasa, yang membuat mereka berat untuk itu, apa saudara sekalian? Yang membuat mereka berat untuk menginfakkan hartanya untuk berbagi, berbuka puasa kepada sesama, yaitu apa? Yaitu mereka tidak mengetahui keutamaannya. Tapi ada hal yang kedua yang membuat mereka juga berat untuk memberikan buka puasa tersebut. Apa? Hal yang kedua adalah karena kebakhilan di dalam dirinya, karena terlalu cinta dengan dunianya. Maka kemudian karena mereka terlalu sayang dengan dunia tersebut, akhirnya mereka menjadi orang yang berat mengeluarkan hartanya. Padahal subhanallah, Anda bisa bayangkan, seandainya hari ini Anda membeli 10 kue, ya, pastel. Kalau di Indonesia biasanya pastel, kalau kita di Makassar biasa sebut jalangkote gitu. Harga per jalangkotenya 3.000, katakan. Anda keluarkan 30.000, lalu 10 jalangkote itu dimakan oleh 10 orang. Dan Anda beli air gelas seharga 500 rupiah. Beli 10, Anda dapatkan 5.000 rupiah. Dengan modal 35.000, Anda mendapatkan pahala 10 orang yang berbuka puasa. Dan tidak berkurang pahalanya orang tersebut, Anda mendapatkan pahala tersebut. Anda menahan lapar dari subuh, habis sholat subuh sampai kemudian adzan maghrib, itu berapa lama saudara sekalian? Sekarang pertanyaan saya, kita tidak akan dihisap oleh Allah kalau tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak akan pernah dipaksa oleh Allah memaksakan diri melampaui batas kita, melampaui kemampuan kita. Tidak saudara sekalian, semampu kita. Dan memberi makan orang yang mau berbuka puasa, atau orang yang sedang sahur, atau memberi makan dan minum mereka yang sedang akan berpuasa atau setelah berpuasa, itu tidak ada kewajiban harus makanan berat. Tidak ada. Anda bisa pilih kue-kue yang sederhana, yang ringan. Bahkan kalau satu hari saudara sekalian, Anda dalam mahasiswa yang kurang mampu, sisihkan 3.000 rupiah, 500 peraknya untuk air gelas, 1.500-nya untuk sebuah kue yang sederhana. Bawakan, berikan ke satu orang yang berpuasa, kamu akan dapat pahalanya. Subhanallah. Dan kamu bayangkan, kamu dapat pahala puasa kamu, dan puasa kamu ini, dan puasa kita ini saudara sekalian, kita tidak ada jaminan bahwa puasa kita diterima Allah. Ya, makanya saya biasa senang sekali ngajak orang berdonasi untuk berbuka puasa. Karena ketika mereka berdonasi, saya ikut mendapatkan pahala. Atau kemudian saya berdonasi untuk berbuka puasa, karena saya juga akan mendapatkan pahala. Kadang-kadang saya telepon kedai saya, lalu kemudian saya buatkan kebab sekian banyak. Kalau ada, atau di dapur saya, atau di kedai catering saya, buatkan nasi box sekian banyak. Nanti kita bagi-bagikan. Dan itu pahala yang luar biasa di sisi Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
hal yang terakhir yang biasa menghalangi orang untuk berbuka puasa, untuk memberikan buka puasanya kepada orang-orang yang sedang berpuasa, padahal pahalanya begitu besar dan begitu luar biasa di sisi Allah, adalah karena mereka terlalu memikirkan perutnya, terlalu egois dengan dirinya. Mereka kira mereka bisa menikmati semua makanan. Ya, ketika kemudian ada uang, mereka akan berpikir begini, ada uang 10.000, mereka akan berpikir, daripada kemudian saya bagi 5.000 untuk saya makan, 5.000 untuk orang lain, mereka akan berpikir mending 10.000 karena saya bisa makan lebih banyak dengan itu. Terlalu memikirkan perutnya, saudara sekalian. Kata Rasulullah SAW, ma mala ibnu Adam wi'a'un syarrun min batnihi. Kata Rasulullah SAW, tidaklah anak cucu Adam memenuhi sesuatu yang lebih buruk daripada dia fokus memenuhi perutnya. Subhanallah. Dan itu yang kita rasakan. Kita selalu pelit mengeluarkan uang kita kalau kita dalam keadaan lapar. Padahal bisa jadi kalau kita keluarkan 5.000, Allah datangkan 15.000, Allah datangkan 100.000. Bahkan kadang-kadang kita memberikan segelas air, lalu kemudian sebuah makanan, sebuah kue, lalu kemudian Allah datangkan kita makanan nasi dos yang besar lewat orang lain. Banyak kejadian yang seperti itu. Anda nggak perlu takut rezeki Anda sudah ditanggung Allah. Yang Anda perlu khawatir amalan Anda, semangat berbagi Anda. Maka mudah-mudahan dengan episode 10 ini, dengan Ramadan yang tersisa yang cuma sekitar beberapa hari lagi, Anda dan saya semua dan kita semua tidak lagi menjadi orang yang pelit untuk berbagi makanan, berbagi minuman kepada orang yang berpuasa. Jangan lagi lewatkan kesempatan untuk memberikan buka puasa atau memberikan sahur kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat di dalam hati kita, kecintaan untuk selalu berbagi, khususnya berbuka puasa Ramadan. Karena kalau berbuka puasa sunnah saja besar pahalanya di sisi Allah, apalagi ini berbuka puasa Ramadan. Anda harus tunggu 1 tahun lagi baru bisa memberikan makan orang untuk mendapatkan pahala puasa Ramadan dari orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kesempatannya jangan dilewatkan, belum tentu kita bisa sampai pada Ramadan setelahnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.